Ya, hari ini kita belajar IPA ya. Ya, kemarin, pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai pengenalan sel. Ya, Ibu mau tanya dulu, biar adik-adik apakah masih ingat apa tidak? Apa itu sel, James? Iya, bagus. Oke, bagaimana cara kita dapat melihat sel? Menggunakan mikroskop. Oke, Mirakel. Fungsi dari mikroskop itu sebagai apa? Ya, untuk dapat melihat benda-benda yang terkecil. Ya, baik ya adik-adik. Alhamdulillah adik-adik masih mengingat pertemuan kemarin. Ya, sekarang sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, Ibu minta satu orang baca doa dulu, pimpin baca doa. Boleh Asti, silakan. Adik-adik, apakah adik-adik hari ini sehat? Ya, masih semangat untuk belajar? Ya, sudah sarapan tadi pagi? Ya, Yanti sudah sarapan Yanti? Ya, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ambil absen dulu ya. Jessica, Atiran, Raja Ira, Natalia, Asti, Yanti, Rehan, Asifa, Gloria, James, Anissa, Ardiansa, Andrean tidak masuk ya. Ya, ada izin sekretaris sakit? Ya, jadi Andrean sakit ya. Arkan, Miracle, Revi, Widya, Anissa, ya Hajrul. Oke, alhamdulillah ya. Lebih banyak yang hadir daripada yang tidak hadir. Andrean tidak hadir karena dia memang sakit. Oke. Sebelum kita mulai, apakah adik-adik siap kita lakukan ice breaking dulu? Siap ya? Adik-adik siap? Siap. Oke, ice breakingnya apa? Bumi itu yang bulat itu Oke, ulangi lagi. Bumi itu yang bulat itu 1. Oke, kalau 1000 itu berapa? 3. Bagus. Kalau 2000 berapa Asti? 3 ya. Oke, tepuk tangan untuk Asti. Ulangi lagi. Bumi itu yang bulat itu 1. Oke. Azrul, 102 berapa Azrul? 102 berapa Azrul? 102 itu 1. Bagus. Atiran, 108 itu berapa? 108 ada yang bisa? Ya Jessica? Iya, 108 itu 3. Oke, beri tepuk tangan. Sekali lagi mau? Mau. Oke, ulangi. Bumi itu yang bulat itu 1. Azrul, 122 berapa? 122 ya? 0 ya. Oke, Azrul. 122 itu 0 atau tidakkah? Tidak ada. Yang terakhir, Asifa, 103 berapa Asifa? Asifa? Ya, Rehan. 1. Ya, 103 itu 1. Beri tepuk tangan untuk Rehan.
Adik-adik sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, jadi pada pertemuan pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ya. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, jadi sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki berbagai perbedaan ya. Jadi sebentar yang kita bahas yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa, adik-adik dapat membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Dapat menganalisis sel hewan dan sel tumbuhan ya. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan lembar stick note di mana adik-adik akan menuliskan sesuai dengan pemahaman adik-adik mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah itu adik-adik menempelkannya di papan blackboard ya, di depan ya. Oke. Silakan adik-adik tulis sesuai dengan yang adik-adik ketahui. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah itu, adik-adik menempelkan di papan blackboard di depan sini. Oh iya, terlewati ya. Satu lagi. Ya, tulis sesuai yang adik-adik ketahui ya. Sudah? Masih ada yang belum? Menunggu ya. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah semua, silakan tempel di depan. Silakan tempel di depan.
Jangan terlalu tinggi ya adik-adik, biar ibu dapat melihat hasil dari stick note adik-adik. Siapa yang belum? Ayo silahkan. Sudah? Sudah ya? Ya, sekarang ibu melihat dulu hasil dari stick note adik-adik. Ya, hasil dari stick note yang adik-adik sudah tulis tadi, ibu sudah mengambil hasilnya. Dan hasilnya, alhamdulillah, ada yang sudah paham, ada yang belum mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Ada yang memang belum sama sekali, ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran di mana di atas meja adik-adik itu ada buku paket dan materi ayat yang sudah dibagikan tadi. Sudah? Ya, silakan nanti di sini adik-adik literasi. Ya, literasi berarti membaca. Jadi ada yang menyukai literasi atau membaca, ada yang mau menonton video juga bisa ya. Ya. Yang suka membaca silakan membaca atau literasi. Yang suka menonton video, ini adalah di depan ini, ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah itu, adik-adik dari hasil literasi dan menonton video, adik-adik akan dapat lebih memahami mengenai perbedaan sel dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Dan nanti ibu akan menanyakan satu-satu dan adik-adik akan menjawab ya. Silakan yang mau literasi silakan dan yang mau nonton video juga bisa. Video ini untuk kelas 8, isi materinya lanjutan dari materi pada bab 1 yang ada di video sebelumnya. Kalau kita akan belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Hal pertama yang akan kita bahas adalah struktur sel. Di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tapi, apa sel masih memiliki bagian-bagian lebih kecil lagi? Ya, jika kita amati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu disebut dengan organel. Nah, organel-organel sel itu apa saja? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sel membran. Sel membran ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Fungsinya untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahannya apa saja? Ada makanan, ada air, oksigen, dan juga sisa-sisa metabolisme tubuh. Kemudian, sel membran ini juga berfungsi sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar.
Nah, coba perhatikan, itu ada gambar sel membran pada sel hewan. Yang ditunjukkan pada kamera ya. Ya, gambar selanjutnya ini. Ini pada sel tumbuhan, sel membrannya ini. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel ini merupakan bagian keluar dari sel tumbuhan yang fungsinya melindungi sel tumbuhan. Dinding sel ini bersifat kaku ya. Itulah mengapa tumbuhan itu tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Bisa kalian lihat di sana gambarnya, itu gambar dinding sel pada sel tumbuhan. Ya, perhatikan di depan ya. Kalau ada yang mau membaca silakan. Nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti James otak. membaca. Ialah inti sel atau yang biasa Baca disebut Vivo ya dengan saya Pak. nukleus. Nukleus ini ada pada sel tumbuhan dan ada juga pada sel hewan. Fungsinya untuk mengatur seluruh perbedaan sel hewan dan aktivitas tumbuhan mana? sel. Yang ditunjukkan pada panel ini gambar nukleus pada sel hewan ya. Kemudian yang ini gambar nukleus pada sel tumbuhan. Oke, lanjut yang D. Mitokondria. Mitokondria ini terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Fungsinya memproduksi energi melalui respirasi sel. Oke, mitokondria pada sel hewan ini ya yang ditunjukkan pada panel ini. Kemudian mitokondria pada sel tumbuhan yang ini. Kemudian yang E ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Nih bisa kalian lihat di gambar ya. Yang besar ini vakuola. Kemudian yang F. Yang F ini ada kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan di mana dia ini berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Di sini kloroplas ini mengandung klorofil atau zat hijau daun. Kemudian yang D ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Sitoplasma pada sel tumbuhan namanya ini ya, yang ditunjukkan pada warna merah. Kemudian kalau pada sel hewan, yang ini. Oke, lanjut kita akan bahas perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Coba perhatikan tabel ini ya. Di sini ada beberapa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, ya, adik-adik perhatikan ya. Di depan di sini itu ada tabel di mana adanya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, lanjutkan ya. Bentuknya, sel hewan itu tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan itu tetap. Kemudian, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Kalau membran plasma, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama punya. Kemudian, sentriol. Sel hewan ada sentriol, sedangkan tumbuhan tidak ada, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Kemudian kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan ada. Kemudian plastida. Sama, plastida juga sel hewan tidak punya, sedangkan sel tumbuhan punya. Lanjut lisosom. Lisosom pada sel hewan itu ada di sitoplasma, sedangkan pada tumbuhan tidak ada atau biasanya tidak terlihat. Kemudian ada silia. Sel hewan punya silia, sedangkan sel tumbuhan sebagian besar tidak mengandung silia. Kemudian ada glikosisol, pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Dan yang terakhir ada vakuola. Sel hewan tidak memiliki vakuola, kecuali beberapa hewan yang berukuran kecil. Dengarkan baca di sini. Sedangkan sel tumbuhan itu banyak dan ukurannya besar. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Kalau sudah paham sebagai bahan evaluasi, coba kalian perhatikan kedua gambar ini, gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Kalian amati baik-baik, kemudian kalian lengkapi tabel yang ada setelah gambar ini ya. Baiklah, kalau sudah selesai, sekian dulu video ini, dan kalian lengkapi tabel yang ada setelah sebagai bahan evaluasi gambar sel tumbuhan.
Iya, adik-adik sudah literasi? Sudah? Sudah menonton video pembelajaran? Oke, sekarang adik-adik masing-masing menjawab. Nanti sebentar Ibu menanyakan, apa itu perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Silakan ya. Setelah itu baru Ibu bertanya satu-satu ya. Ayo silakan. Setelah adik-adik menonton literasi, berarti adik-adik lebih paham apa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, sudah? Arkan, ayo, apa Arkan? Mana pena Arkan? Ayo ambil tulis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti Ibu menanyakan masing-masing dari hasil pemahaman literasi dan video pembelajaran yang saya tampilkan di depan. Ibu tampilkan di depan. Sudah? Oke, Hajrul. Apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, Hajrul? Sel hewan tidak memiliki ginjal, sedangkan sel tumbuhan memiliki ginjal yang bukan kuat. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Hajrul. Oke, Asti. Sel tumbuhan memiliki jenis sel yang menyeluruh dan memiliki pelepas yang berbentuk seperti agar-agar. Dan sel hewan memiliki tempat yang mencerna dan penyimpanan dan terproses yang berarti pembentukan sel. Sel tumbuhan memiliki sel lebih besar dari sel hewan. Sel hewan berbentuk bulat dan sel tumbuhan berbentuk tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Asti. Oke, Jessica, silakan. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah bahwa sel tumbuhan dan hewan berbentuk Oke, bagus ya. Raja Ira, silakan Raja Ira. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan memiliki sebagian besar tahap berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Oke, lagi. Giovanni. Sel tumbuhan memiliki plasida, terutama kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesa. Sedangkan sel hewan tidak memiliki plasida. Ya, Aini. Oke, lanjut dulu Revi. Iya, oke. Anissa. Sel tumbuhan memiliki jenis sel yang kaku dan memenuhi membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki ginjal. Oke. Arkan. Arkan. Sel tumbuhan, apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, Arkan? Oke, lanjut Yanti. Atiran. Sel tumbuhan memiliki jenis sel yang kaku yang memenuhi membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki jenis sel. Iya. Oke, Denny. Suaranya Denny. Iya, Asifa. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki membran sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki membran. Oke, ya baik ya. Jadi dari hasil literasi dan hasil
menonton video pembelajaran, adik-adik sudah lebih banyak yang paham ya. Ya, berarti sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Ya, Ibu akan membagikan kelompok di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Ya, oke, kelompok 1. Kelompok 1, Atiran, Raja Ira, Gloria, Aini, dan Akan. Kelompok 2. Kelompok 2, Giovanni, Mirakel, ya. Giovanni, Mirakel, Revi, Denny, dan Rehan. Oke, kelompok 3, Jessica, Natalia, Widya, Anissa, dan Ardiansa. Sudah? Dan kelompok 4, Asti, Asifa, Yanti, Hajrul, dan James. Ya, silakan adik-adik duduk berkelompok. Ayo, buat meja dalam bentuk kelompok, silakan. Ayo silakan. Pelan-pelan ya. Ya, sudah. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2 bikin dalam bentuk kelompok bulat. Yang ini sorong ke belakang. Yang ini sorong ke belakang. Ya, bulat. Iya, itu masuk. Ya. Jessica undur. Bikin Asti mejanya bulat. Mejanya begini. Asti mejanya begini, Asti. Ya. Ya. Terserah, nanti di dalam setiap kelompok nanti sebentar itu ada dua teman-teman adik-adik yang akan maju di depan untuk presentasikan hasil dari LKPD yang telah adik-adik selesaikan. Sudah? Kelompok 1 mana? Giovanni, sorong begini sedikit. Sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Ya, kelompok 3? Kelompok 4? Iya, oke. Nanti adik-adik silahkan kerjakan LKPD yang Ibu bagikan ya. Silakan. Dalam kerja kelompok itu harus ada gotong royong, kerjasama yang baik, ya, pengambilan keputusan saat maju di depan. Nanti ini pertanyaan di Asti, kapan dibuka saya?
Kelompok 1 belum ya? Ya, adik-adik sudah duduk secara berkelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan adik-adik kerja sesuai dengan LKPD yang Ibu telah bagikan ya. Silakan. Ada kelompok yang tidak pahami boleh ditanyakan. Mana ya? Silakan baca dulu baru bertanya. Silakan baca dulu. Baca dulu ya. Ya. Di dalam LKPD itu ada tabel ya, di mana tabel itu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kelompok 1. Ada yang ya? Kelompok 1. Mana ini ya? Iya, ini. Ini nanti sel hewan dia memiliki dinding sel atau tidak? Kalau tidak berarti garis datar. Kalau memiliki berarti centang. Ya. Di belakang di sini ada pertanyaan. Pertanyaan di sini wajib ya. Iya. Buat kesimpulan. Oke, kerjasama ya. Kelompok yang belum paham mana lagi? Iya. Bentar ya, bentar. Mana kelompok 2? Ya, jadi setelah adik-adik perhatikan gambar, ini kan ada sel hewan dan ini ada sel tumbuhan ya. Sel hewan dia strukturnya tuh ada dinding sel, sel membran, nukleus, mitokondria, vakuola, kloroplas, sitoplasma. Sel dinding sel, struktur dinding sel pada sel hewan memiliki tidak? Kalau tidak memiliki berarti garis datar. Kalau memiliki berarti centang. Setelah itu jawab pertanyaan di iya atau di kesimpulan ya. Silakan. Mana kelompoknya Asti mana? Mana ya? Ya, di garis datar. Kalau dia memang ada berarti garis centang ya. Perhatikan gambar di LKPD itu ya masing-masing ya. Setelah itu jawab pertanyaan atau buat kesimpulan dari hasil perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke. Ya. Nana. Ya, ini adalah setelah nanti kelompok kerjasama, perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Sudah? Ini sel hewan dan sel tumbuhan dia memiliki perbedaan. Perbedaannya di dalam tabel strukturnya ini dinding sel, sel membran, apa ini? Nukleus, mitokondria, vakuola, kloroplas, sitoplasma. Pada sel hewan dia ada tidak? Kalau dia tidak ada berarti tulis tidak ada atau garis datar. Kalau pada sel tumbuhan dia ada berarti tulis ada. Ya, sama halnya dengan sampai pada struktur sel sampai pada sitoplasma. Setelah itu dari hasil tabel itu adik-adik buatlah kesimpulan. Sudah? Paham? Oke. Silakan kerja ya, kerjasama yang baik ya, karena ibu menilai ya. Oke. Nanti setelah adik-adik menyelesaikan LKPD tiap kelompok, nanti wajib 2 orang presentasikan di depan. Ya, jadi ayo kerjasama yang baik. Ardiansa, ayo kerjasama yang baik. Rehan, ya, bagus ya. Nanti utusan 2 orang presentasi di depan ya. Sambil ibu menilai
kerja kelompok, kerjasama yang baik. Kelompok 1 bagus ya. Ya. Saling menginformasikan, memberikan informasi ketika kerja kelompok. James ya. Oke. Azrul bagus ya. Ya, Revi ya bagus ya. Gloria ya. Atiran, ada yang tidak dipahami Atiran? Sudah ya? Silakan kerjakan dulu, kerjakan tabelnya baru buat kesimpulan ya. Setelah itu 2 orang maju di depan untuk presentasi. Ya, sudah bagus ya. Ini tabelnya. Ya, ya, seperti ini juga bisa ya. Tulis tidak ada atau ada. Ya. Kelompok 4 sudah, mana Ibu lihat? Kelompok 4. Ya, bisa. Kesimpulannya sudah ya? Sudah. Nah, iya. Nanti ditambah sedikit kesimpulannya dari hasil tabel di atas ya. Mana kelompok mana? Ya, mana kesimpulannya? Ya, ditambah ya. Ditambah kesimpulannya dari hasil tabel yang telah ada selesaikan. Mana? Kelompok 1. Kesimpulannya belum ada ini. Silakan ditulis dulu. Ya, silakan ditulis dulu. Ya. Kesimpulan ditulis dari hasil tabel yang ada. Ya. Ardiansa. Yanti, sudah? Ya. Sudah ditambahkan Jessica? Sudah. Ya, bagus ya. Iya, bagus. Berarti sudah paham betul ya. Ini kerja kelompok kerjasama ya ini? Ya, oke. Saling menginformasikan. Iya, bagus. Ya. James. Sudah ditambahkan Asti? Sudah, Bu. Nah, bagus ya. Berarti sudah paham ya? Oke, tinggal nanti presentasi di depan ya. Ya, kelompok 2 sudah. Tambahkan ya, kesimpulannya itu ditambahkan. Ya. Ya. Tulis di bawah sini juga bisa ya. Bagus ya. Ya. Iya, jadi ini kalau menyelesaikannya itu perhatikan struktur dinding sel pada sel hewan itu dia ada atau tidak? Pada sel tumbuhan ada atau tidak? Kalau dia tidak ada, berarti tulis tidak ada atau garis datar juga bisa. Ya, sampai pada sitoplasma. Nah, setelah itu buatlah kesimpulan ya masing-masing ya, masing-masing kelompok dan nanti setiap kelompok 2 orang ya. Kelompok 2. Kelompok 2. James. Udah.
Ya, Giovanni, Jessica, Yanti, Asti, Atiran, ya. Arkan, Revi, Anissa. Ya. Aini, mana? Sudah? Ya, jadi nanti yang maju di depan siapa sebentar? Denny dan Revi, ya. Nanti siap ya, nanti kelompok lain nanti bertanya ya. Iya. Kelompok 3. Sebentar, siapa yang maju di depan? Jessica sama Widya atau Ardian? Aktifkan laki-laki lagi. Ardiansa sama Widya, boleh. Nanti Widya saja. Ya, harus bisa ya. Kelompok 4 yang maju nanti siapa? Hajrul dengan Yanti ya? Iya, iya. Tidak apa-apa maju di depan, harus semua. Iya, saya James ya. Oke. Kelompok 1 berarti sudah, kelompok 1 sudah, kelompok lain sudah. Ya, tambah sedikit lagi ya. Nanti kelompok sini siapa yang maju di depan? Arkan sama Aini saja, boleh. Ya. Tidak apa-apa, nanti maju di depan biar kita bisa presentasikan hasil dari LKPD yang kalian buat di kelompok. Ya. Sudah kelompok 1? Oke. Perhatikan gambar baik-baik adik-adik dalam pengerjaan kelompok. Dan di dalam tabel itu ada struktur-struktur daripada sel. Di mana sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan. Oke. James. Nanti yang maju di depan persiapkan baik-baik ya. Iya, berarti James dengan Yanti ya. Boleh. Kelompok 3 siapa? Ardiansa dengan Widya. Tidak apa-apa. Denny dengan Revi ya. Kelompok 1 boleh. Sudah kesimpulannya, coba Ibu lihat. Mana? Tambah sedikit lagi nih. Gloria nanti ditambah lagi ya. Ini untuk kesimpulannya jangan terlalu sedikit ya. Dari hasil tabel di atas itu kan banyak. Jadi kesimpulannya itu kan harus lebih dari berapa paragraf. Ya, silakan. Asifa. Ayo, lebih cepat, lebih baik. Biar maju di depan untuk presentasi, silakan.
Nah, ini bagus sekali ya. Ya. Siap-siap presentasi di depan ya, kelompok Asti. Kelompok Giovanni, siap-siap bersiap. Oke. Atiran sudah ditambahkan kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya sudah ditambahkan. Siap-siap kelompok untuk presentasi ya. Ya, bagaimana Asti? Ya, boleh. Kalau di sini kan ada tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, dinding sel pada sel tumbuhan ada tidak? Kalau memang tidak ada, berarti garis datar. Oke. Oke, kelompok Atiran mau bertanya? Ya, bagaimana? Ya, bagaimana Atiran? Mana tadi ini LKPD-nya? Ya, LKPD-nya ini ya. Nanti selesaikan tabel ini sesuai dengan gambar di atas. Contohnya, sel hewan memiliki dinding sel atau tidak? Kalau tidak berarti garis datar. Kalau memiliki berarti tanda centang. Setelah itu, Atiran menulis kesimpulan di bawah sini. Nanti sebentar, tiap kelompok 2 orang yang maju di depan ya. Ya. Mana? Ini nanti tabel dari LKPD mana itu? Diisi di situ ya. Nanti kesimpulannya di bawah sini ditulis. Hah? Ayo kerja. Kerjasama ya. Kerjasama yang baik ya. Mana Atiran? Ya, kalau ini itu di mana ada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan memiliki dinding sel atau tidak? Kalau dia tidak memiliki berarti garis datar. Kalau dia memiliki berarti tanda centang. Setelah itu ada pertanyaan di LKPD-nya. Buatlah kesimpulan. Kesimpulannya tulis di bawah. Oke, Asti, sudah paham apa mau bertanya? Ya. Mana? Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Setelah kalian menganalisis, kalian harus perhatikan karena pada sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan di mana ada yang mempunyai, ada yang tidak mempunyai. Nah, setelah itu menulis kesimpulan di pertanyaan itu ini Asti ada ya. Ini LKPD-nya Asti sayang. Iya. Ini di belakangnya ada. Iya. Sudah? Silakan ya, karena di sini Ibu menilai per individu, kerjasama yang baik, ya.
Ya. Ya, Siva baik. Sama yang baik ya. Ya. Mana? Ya, mana LKPD-nya? Ya, jadi di sini kalian nanti menuliskan dinding sel pada sel hewan ada tidak? Kalau tidak ada, garis datar. Kalau ada berarti centang, ya. Oke, yang kedua adalah buatlah kesimpulan. Natalia, ya bagus. Ini ambil ini sebentar ke presentasi kan ambil lagi. Mana jangan di tengah-tengah sana. Mana pilih tengah-tengah sana. Oh iya. Ampun masih sampai begini. Nanti sebentar siapa yang maju di depan? Jessica dengan Natalia juga boleh. Sudah tulis kesimpulan? Bentar ya. Bentar yang maju di depan siapa? Ya boleh. Sudah? Mana yang belum dipahami? Kesimpulannya mana? Ya silahkan. Siapa yang maju di depan sebentar? Sama? Iya. Ya, ya silakan. Bagaimana? Ya di belakang saja. Kerjasama yang baik ya adik-adik. Nanti setelah mengisi hasil LKPD yang telah Ibu bagikan, nanti presentasikan di depan ya. Setiap kelompok 2 siswa yang
maju di depan untuk presentasikan. Setelah itu, setiap kelompok atau ada yang bertanya, minimal 2 pertanyaan di kelompok yang maju di depan atau yang presentasi, sementara presentasi ya. Adakah yang belum mengerti? Sudah paham ya? Ya. Ya, silakan, tadi sudah kesimpulannya. Silakan. Iya. Siapkan 2 teman kalian yang maju di depan sebentar untuk presentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Ada yang sudah? Kelompok ada yang sudah? Kelompoknya, kelompok 2 sudah? Kelompok 2, Giovanni sudah? Lengkapi, silahkan. Ya, sambil menunggu kelompok 2, kelompok yang lain siapkan 2 teman kalian untuk maju di depan. Ya, dan siapkan pertanyaan ketika ada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Sudah? Kelompoknya 2 sudah, kelompok Evan ada kelompok yang berarti semua kelompok sudah. Kelompok 1 sudah? Cepat. Silakan. Silakan. Cepat, kelompok 1. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2 sudah, tinggal kelompok 1 lagi. Kelompok 1 silakan. Semua kelompok sudah siap? Sudah selesai? Nah, Ibu lihat lagi. Ya, bagus, ini sudah. Kelompok 3 ya? Kelompok 4 mana Ibu lihat? Ya, bagus sudah ya. Kelompok 2 mana? Sudah. Oke. Kelompok 1 Ibu lihat dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Iya, bagus ya. Oke. Tepuk tangan sama-sama ya. Sekarang setiap kelompok presentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya, silakan.
Silakan maju di depan. Iya. Perhatikan di depan ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan tidak memiliki sel dan ketentuan memiliki sel membran. Sel hewan yang terkeluar memiliki sel membran. Nukleus. Sel hewan yang terkeluar memiliki nukleus. Mitokondria. Sel hewan yang terkeluar memiliki mitokondria. Vakuola. Sel hewan yang terkeluar memiliki vakuola. Kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas dan sel hewan memiliki. Sitoplasma. Sel hewan yang terkeluar tidak memiliki sitoplasma. Ya, perhatikan di depan. Perhatikan ulang ya, Yanti. Perhatikan ulang di depan ya. Ulangi ya, di belakang belum dengar ya. Ulangi ya sebentar. Dinding sel. Salam dulu, nama dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ya, kurang semangat ini ya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari kertas LKPD. Nama dulu. Saya Cantika dan Jordan akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kertas LKPD. Dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan setumbuhan memiliki sel membran. Sel hewan dan setumbuhan memiliki sel membran. Nukleus. Sel hewan dan setumbuhan memiliki nukleus. Mitokondria. Sel hewan dan setumbuhan memiliki mitokondria. Vakuola. Sel hewan dan setumbuhan memiliki vakuola. Kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas dan setumbuhan memiliki. Sitoplasma. Sel hewan dan setumbuhan memiliki sitoplasma. Berikut adalah kesimpulan kami dari hasil tadi. Sebagai lapisan sel luar, dinding sel bergerak untuk melindungi plasma. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memilikinya. Hal ini mungkin paling menonjol karena dinding sel membuat tumbuhan akan terlihat kaku dan kuat. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan dari kelompok. Ya, dari kelompok 1 mau bertanya silakan. Organel sitoplasma terletak pada sel membrana plasma dan isi sel. Sitoplasma mengandung zat dari mineral, air, karbohidrat, dan protein. Sitoplasma juga tentang terjadinya reaksi kimia. Ada pendapat lain? Masih ada kelompok 1? Ya, silakan. Ya. Tumbuhan memiliki ukuran diagonal dari sel hewan. Sel tumbuhan memiliki ukuran 10 sampai 100 dan sel hewan memiliki ukuran 100 sampai 30. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Ada? Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ya, sangat bagus, penjelasannya sangat bagus, terutama untuk pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain ya, dan dijawab dengan baik. Oke, sekarang kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Ya, kelompok 3, silakan. Silakan, siapa yang maju di depan? Silakan. Silakan. Silakan, ayo. Ya. Silakan.
Ulangi. Salam dulu, salam pembuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi ya. Ya, silakan. Hewan memiliki sel membran dan tumbuhan juga memiliki sel membran. Hewan memiliki nukleus, tumbuhan juga memiliki nukleus. Mitokondria. Dalam hewan memiliki mitokondria dan tumbuhan memiliki mitokondria. Makrola. Hewan memiliki makrola, sedangkan tumbuhan memiliki makrola. Kloroplas. Hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan tumbuhan memiliki kloroplas. Sitoplasma. Hewan dan tumbuhan memiliki sitoplasma. Ya, kesimpulan. Perbedaan antara tumbuhan dan sel hewan adalah bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk keseluruhannya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi organ sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Tumbuhan termasuk ke dalam organisme autotrof, sedangkan hewan adalah organisme heterotrof. Dalam biologi, organisme autotrof merupakan organisme yang mampu menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, yang mau bertanya di kelompok 3 silakan. Ada yang bertanya? Giovanni. Kelompok asli, silakan yang mau bertanya. Ya, kelompok 1, silakan. Apa perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Sel prokaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Ya, ada lagi? Ya, silakan Rajaira memberikan pertanyaan lagi pada ini. Silakan, jangan cuma Rajaira saja. Biar kelompok maju nanti, silakan. Ini silakan. Apakah perbedaan antara sel hewan dengan sel kita tumbuhan? Apakah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Ya, adakah pertanyaan lain? Tidak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Jessica. Oke, sangat bagus ya. Kelompok dari kelompok 3, hasil presentasi dari kelompok 3. Oke, kelompok Giovanni, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Siapa pertanyaan ya? Tiap kelompok itu jangan hanya kelompok 1 yang bertanya saja. Kelompok lain juga bisa bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan kami atau kerja kelompok. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai. Sel membran, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai sel membran. Nukleus, sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus. Mitokondria, sel hewan dan Mitokondria. sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai mitokondria.
vakuola. Sel hewan tidak memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola. Kloroplas. Sel hewan memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan tidak. Sitoplasma. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sitoplasma. Kesimpulan, ciri khas tumbuhan yang membedakan dengan hewan dan manusia adalah memiliki dinding sel dan bersifat autotrof. Tumbuhan bersifat autotrof karena bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki pigmen atau zat warna seperti klorofil. Sekian presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, ada? Ya, silakan. Organisme yang terdapat dalam fotosintesis. Pada tumbuhan, fotosintesis terjadi di klorofil. Klorofil mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Fungsi klorofil adalah penyerapan penerimaan hal dalam tumbuhan dapat mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Ya, bagaimana dengan Asti? Apakah sudah puas? Sudah puas ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Lu masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Silakan. Kelompok masih dengan kelompok T, masih kelompok O, Azrul. Ayo silakan Azrul. Perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Oh, perbedaan ya. Sel tumbuhan memiliki plasida terutama kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ya, silakan. Ya, bagaimana Asti? Ya, boleh, silakan. Kalau ada kelompok yang maju di depan, terus yang lain mau bertanya silakan ya. Ya, kalaupun nanti jawaban belum bisa dijawab kelompok yang lagi presentasi, berarti pertanyaan itu dibuang ke kelompok lain untuk masing-masing bisa menjawab dan mendapatkan nilai plus. Ya, kalau memang tidak bisa lagi, berarti ibu yang akan menjawab. Oke, berarti kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, ya. Kelompok sisa kelompok 1. Sebentar ya, sebelum maju, ibu sampaikan dulu. Di mana nanti kelompok masing-masing kelompok lebih aktif bertanya lagi, ya. Dari setiap kelompok mungkin ada 2 pertanyaan, silahkan ya. Oke, kelompok 1 silahkan. Kelompok 2, kelompok 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinding sel hewan tidak memiliki dinding sel, tumbuhan memiliki dinding sel. Sel membran hewan memiliki sel membran dan sel tumbuhan nukleus. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki nukleus mitokondria. Mitokondria. Mitokondria memiliki sel hewan memiliki mitokondria dan vakuola. Sel hewan memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki kloroplas. Sitoplasma. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sitoplasma. Kesimpulan, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ya. Ada. Iya. Apakah perbedaan Cukup dulu pertanyaan saja ya. Apakah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan? Ya. Sel hewan
Pekerjaan Sel hewan memiliki somtrosom, kromosom. Ya. sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki somtrosom. Ya, bagaimana? Ada. Apa fungsi lisosom pada sel hewan? Fungsi lisosom pada sel hewan. Bisa kelompok 1 menjawab? Kalau tidak bisa, ada kelompok lain bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 4. Fungsi lisosom pada sel hewan. Fungsi utama adalah untuk mencerna zat-zat makanan. Fungsi dari lisosom yaitu untuk mencerna zat-zat makanan. Iya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk ya. Ya, dari hasil presentasi kelompok, dari hasil presentasi setiap kelompok sangat bagus ya, di mana setiap kelompok sudah bekerja sama dengan baik, sudah presentasi dengan baik, menjawab pertanyaan juga dengan baik, dan dari kelompok lain memberikan juga pertanyaan dengan baik. Berarti di sini adik-adik sudah paham ya bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki beberapa organel, sel tumbuhan memiliki beberapa organel, dan juga tidak memiliki pada sel hewan, dia memiliki pada sel tumbuhan. Oke. Sampai di sini, Ibu akan menyimpulkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan sangat banyak ya. Salah satunya yaitu sel hewan memiliki apa pasti? Memiliki dinding sel. Sel tumbuhan tidak memiliki kebalik ya. Oh, jadi sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan memiliki dinding sel. Apa? Bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan juga sangatlah beda, ya. Terus ukurannya juga berbeda, Sifah. Ukurannya juga berbeda ya. Terus apa lagi? Ya, sel hewan apa? Sel hewan tidak memiliki vakuola. Sel tumbuhan memiliki atau tidak? Memiliki, berarti sama-sama memiliki ya, tetapi bentuknya berbeda. Terus pada sel membran pada sel tumbuhan ada tidak? Pada hewan? Oke, vakuola, kloroplas. Pada sel hewan ada tidak? Tidak ada ya, kloroplas pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan itu ada. Oke, sampai di sini berarti adik-adik sudah paham bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, apakah adik-adik sangat menyukai proses pembelajaran pada pagi hari ini? Suka ya? Ya, sehingga adik-adik dapat memahami, ya kan? Ya, ada kekurangan nanti kita perbaiki di pertemuan berikutnya, ya. Terus ada lagi dalam proses pembelajaran ada kerja kelompok yang baik, kerjasama, ya. Masing-masing aktif dalam kelompok. Terus ada lagi pengambilan keputusan dari setiap kelompok. Dua teman-teman kalian maju di depan untuk presentasikan ya. Ya, oke. Ya, oke. Ibu akan memberitahukan pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya itu kita akan membahas mengenai spesialisasi sel. Spesialisasi sel hewan dan sel
tumbuhan. Oke. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada pagi hari ini, Ibu mau memotivasi sedikit untuk adik-adik. Ya. Di mana motivasi yang Ibu berikan hanyalah sekedar tujuan untuk adik-adik lebih giat belajar untuk mencapai cita-cita, ya, lebih giat belajar, lebih giat membaca, jangan malas bertanya. Apapun itu yang adik-adik tidak tahu, adik-adik bisa bertanya. Oke, sampai di sini Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.